Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas observasi dan wawancara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok-kelompok saya. Yang pertama, ada Nurul Samsiah. Yang kedua, Anaka Sakah. Yang ketiga, Siti Sandia. Yang keempat, Rifki Nur Ismail. Yang kelima, saya sendiri, Angga Dwi Pamungkas. Baik, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi observasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi observasi, yaitu Matthews and Ross pada tahun 2010. Mendefinisikan observasi sebagai berikut. Observation is the collection of data through the use of human senses in some natural condition. Observation is the act of watching social phenomenon in the real world and recording events as they happen. Definisi menurut Matthews and Ross dinyatakan bahwa observasi merupakan metode mengumpulkan data melalui indera manusia. Berdasarkan pernyataan ini, indera manusia menjadi alat utama untuk melakukan observasi. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang observasi. Apa itu observasi? Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah: yang pertama, dapat dilihat; yang kedua, dapat didengar; yang ketiga, dapat dihitung; dan yang terakhir, dapat diukur. Selanjutnya, kelebihan data observasi yang terdiri dari 5. Yang pertama, data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keadaan yang tinggi, karena penelitian sendiri mengamati secara seksama setiap perilaku observasi. Dalam penelitian kualitatif, penelitian adalah first hand dari observasi yang dilakukan, artinya penelitian sendiri yang turun langsung ke lapangan dan melakukan observasi. Selanjutnya, yang kedua, dapat menilai langsung apa yang sedang dikerjakan oleh subjek hingga kepada hal yang detail, pekerja-pekerja rumit yang kadang-kadang sulit untuk diterangkan, tetapi dengan menggunakan metode observasi, hal tersebut mampu dapat untuk diungkapkan. Selanjutnya, yang ketiga, dapat mencatat perilaku yang sulit diungkapkan melalui bahasa verbal. Misalnya, penelitian terhadap anak prasekolah yang belum mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya dan apa yang dirasakannya melalui bahasa verbal. Selanjutnya, yang keempat, dapat menggambarkan lingkungan fisik dengan lebih detail, misalnya tata letak ruang peralatan, penerangan, gangguan suara, dan lainnya. Yang terakhir, yang kelima, dapat durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. Slide selanjutnya mengenai kelemahan terhadap metode observasi yang terdiri dari 5. Yang pertama, umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman sehingga akan melakukan pekerjaannya dengan tidak alami. Yang kedua, terkadang perilaku yang akan diobservasi tidak muncul. Yang ketiga, adanya batasan tempat dan waktu observasi hanya dapat dilakukan di satu tempat dan waktu saja, terlebih lagi pada observasi partisipan. Selanjutnya, yang keempat, orientasi penelitian, misalnya ketika seseorang diobservasi berpakaian rapi dan bertingkah laku sopan, di mana penelitian juga merupakan orang yang sangat menjunjung kerapihan dan kesopanan, maka cenderung untuk memberikan penelitian yang netral akan terganggu. Selanjutnya, yang kelima, adanya bias penelitian seperti penelitian terlalu baik atau terlalu pelit dalam memberikan penilaian terhadap perilaku yang akan muncul. Selanjutnya, masuk ke pembahasan wawancara. Apa itu wawancara? Sebagian besar orang tidak memahami apa yang dimaksud dengan wawancara. Kebanyakan orang menganggap bahwa wawancara adalah
pada saat wawancara panggilan kerja, wawancara seleksi masuk perguruan tinggi, dan wawancara tokoh yang sering dilihat di televisi maupun internet. Definisi wawancara menurut Moleong 2005, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atas pernyataan itu. Dan definisi menurut Jordan, wawancara merupakan percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dan definisi wawancara dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicara mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan terus sebagai landasan utama dalam proses memahami. Komunikasi disebut wawancara adalah jika komunikasi tersebut memiliki tujuan tertentu dari kedua pihak yang melakukannya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan data hasil wawancara. Jika komunikasi yang dilakukan tidak memiliki tujuan, itu bukan termasuk wawancara. Beberapa poin penting ketika melakukan wawancara dalam konteks penelitian kualitatif. Pertama, interaksi komunikasi. Interaksi komunikasi berarti adanya komunikasi yang timbal balik antara peneliti dengan subjek penelitian. Keduanya saling bertukar informasi, dapat saling bertanya dan menjawab, bahkan keduanya dapat saling curhat dan menceritakan pengalaman hidupnya masing-masing. Kedua, dilakukan oleh setidaknya dua orang, wawancara minimal dilakukan oleh dua orang. Tetapi dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan truth sebagai landasan utama dalam proses memahami. Contoh wawancara di lingkungan sekitar. Contoh sederhana dari wawancara yang dilakukan setiap harinya, misal, orang tua yang mencoba memahami mengapa anak mereka yang berusia 3 tahun menangis, walaupun dengan bahasa yang seadanya. Si anak mencoba mengungkapkan keinginannya melalui tangisan, sementara orang tuanya tersebut mencoba dengan berbagai macam cara untuk memahami apa yang dikatakan dan diinginkan anaknya tersebut. Contoh lain yang kedua adalah seseorang mahasiswa yang bertanya mengenai suatu teori yang tengah diajarkan oleh dosennya dalam perkuliahan karena belum mendapatkan pemahaman dari teori yang diajarkan tersebut. Contoh lain yang ketiga adalah seseorang polisi yang sedang melakukan integrasi terhadap pencuri yang tertangkap di sebuah pusat pemberjaan. Polisi bertanya mengenai alasan mengapa pencuri tersebut melakukan pencurian, apa motif yang mendasari pencurian yang dilakukan, dan serangkaian pertanyaan lainnya berkaitan dengan kasus tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis validitas. Menurut Sudijono, terdapat berbagai jenis validitas. Berikut ini jenis validitas ditinjau dari pengujiannya, validitasnya atau pengujian validitas secara rasional dan secara konten. Penjelasan untuk masing-masing validitas itu adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama validitas isi atau bisa disebut consent validity. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi konsep yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Validitas isi dari suatu tes hasil belajar adalah validitas yang memperoleh setelah dilakukan penganalisisan, penelusuran, atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Misalnya, tes bidang studi IPS harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi.
Lalu yang kedua ada validitas konstruksi atau konstruk validity. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Validitas konstruksi juga dapat diartikan sebagai validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekaannya. Adapun secara terminologis, suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi apabila tes hasil belajar tersebut telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologi. Definisi reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajugan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun, ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jenis-jenis reliabilitas. Pertama, reliabilitas tes berulang. Reliabilitas tes berulang adalah ukuran reliabilitas yang diperoleh dengan pemberian 2 kali tes yang sama selama periode waktu tertentu untuk sekelompok individu. Contoh, sebuah tes bahasa diberikan kepada siswa. 1 bulan kemudian, tes yang sama juga diberikan pada siswa yang sama. Jika skor keduanya menghasilkan koefisien korelasi yang tinggi, maka tes tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Kedua, reliabilitas antar penilai. Reliabilitas antar penilai adalah ukuran reliabilitas berdasarkan konsistensi penilaian 2 responden berbeda terhadap suatu konstruk. Karena belum tentu pengamat manusia menafsirkan jawaban dengan cara yang sama. Contoh, peneliti meminta tanggapan 2 hakim berbeda untuk memutuskan kasus yang sama. Jika kedua hakim memberi tanggapan yang seragam, maka instrumen dinyatakan reliabel. Kesimpulan, observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Di dalam data observasi tentu ada beberapa kelebihan, namun ada juga kelemahan terhadap metode observasinya. Wawancara merupakan kegiatan berkomunikasi dengan maksud tertentu dan dilakukan bersama lebih dari 1 orang yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Sedangkan validitas memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Dan reliabilitas merupakan pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi yang disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Sekian dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.